Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ukuran asosiasi. Jadi kalau kita sudah membahas mengenai regresi, klasifikasi, clustering, forecasting, sekarang kita akan membahas hal yang baru yaitu ukuran asosiasi. Jadi salah satu metodenya yaitu market basket analysis atau kalau biasa kita singkat ya sebagai MBA gitu ya. Itu sebenarnya matematika di balik rumus ini itu metode ini itu adalah teori probabilitas kayak gitu. Jadi seperti probabilitas bersyarat, probabilitas irisan kayak gitu ya. Jadi kayak itulah intinya ya. Jadi definisinya terlebih dahulu, market basket analysis is one of the key technique used by large retailers to uncover association between items. It works by looking for combination of items that occur together frequently in transaction. To put it another way, it allows retailer to identify relationship between the item that people buy. Jadi intinya adalah MBA itu biasa digunakan oleh retailer atau ya supermarket, minimarket kayak gitu. Jadi biasanya ini digunakan untuk melihat apakah suatu barang itu dibeli apabila barang lain dibeli. Misalkan ya, kita datang nih sebagai customer ke supermarket, kita beli jeruk gitu ya. Nah, biasanya perilaku konsumen itu gimana? Apakah kalau beli jeruk itu biasanya dibarengi dengan apa? Misalkan ya dibarengi dengan membeli apel kayak gitu ya. Atau ada customer lain perilakunya itu kalau dia membeli sebuah roti tawar, roti yang itu ya, yang segi empat itu ya, kan roti tawar itu nggak ada rasanya kan. Nah, biasanya dia itu dibarengi dengan beli apa? Misalkan dengan beli meseseres atau dengan beli selai, kayak gitu ya. Nah, itu bisa diukur probabilitasnya menggunakan MBA itu sendiri. Jadi, example ya, where should detergent be placed in the store to maximize their sales? Nah, jadi kalau kita tahu hubungan eh, kemungkinan dibelinya suatu barang, ya maka kita bisa menempatkan barang-barang tersebut sesuai dengan rak yang bisa memaksimalkan keuntungan dari si retailer. Misalkan ya, jadi kita mau tahu nih deterjen itu biasanya dibeli dengan barang apa. Misalkan probabilitas deterjen dibeli itu sangat tinggi ketika orang itu membeli kain lap atau kanebo kayak gitu ya. Atau dia membeli spons, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan cuci mencuci kayak gitu ya. Jadi deterjen itu sendiri harus ditempatkan dengan salah satu benda tersebut kayak gitu. Ya jangan sampai deterjen masuk ke dalam rak-rak yang snack, bagian snack kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Mungkin itu secara kasar, secara kita logika aja sangat gampang bahwa deterjen itu sangat aneh apabila ditempatkan di bagian rak-rak yang mie atau makanan kayak gitu atau minuman. Itu kan sangat aneh. Tapi MBA itu berguna ketika hal-hal yang mirip itu harus kita pilih. Misalkan ya roti tawar tadi, roti itu mungkin rak-raknya kan roti tawar itu banyak brandnya. Misalkan Sari itu ya, jangan sebut merek kayak gitu. Nah, terus ada brand lain gitu. Tapi itu jenis-jenisan kue, jenis-jenisan roti, sorry. Jadi jenis-jenis roti. Nah, itu nggak muat misalkan di rak tersebut untuk ditempatkan meses keju, coklat, selai coklat kayak itu sekaligus. Nggak bisa kayak itu. Misalkan raknya nggak cukup. Nah, kita harus memilih apakah kita menempatkan roti tersebut itu bersebelahan dengan selai atau dengan keju atau dengan meses atau dengan susu kayak gitu ya. Nah, Nah, jadi dengan melihat probabilitas tertinggi ketika orang beli roti itu lebih cenderung beli yang mana, maka kita bisa menempatkan di antara keempat barang tersebut untuk bersebelahan dengan si roti agar probabilitas customer membeli itu menjadi tinggi sehingga kan kita menjadi untung sebagai retailer. Nah, kayak gitu ya. Jadi juga kalau itu kan kasusnya satu ya. Kalau kita pengen beli roti, kita akan beli apa lagi? Nah, ini yang kedua, are window cleaning product purchased when detergent and orange juice are both together. Jadi bisa juga untuk lebih dari dua barang. Misalkan ketika orang membeli es krim dan juga apa ya, es krim dengan itu yogurt. Nah, itu kemungkinan dia beli selain es krim dan yogurt, dia akan kemungkinan beli apa lagi? Tadi kan cuma roti satu tok. Dia beli roti dengan apa gitu. Nah, sekarang ada customer beli yogurt dan es krim, kemungkinan dia beli apa lagi gitu. Jadi nggak hanya terbatas untuk satu benda kayak gitu. Nah, banyak sih. Jadi intinya dari MBA itu sendiri adalah melihat probabilitas terbelinya suatu barang atau terbelinya suatu barang dengan barang yang lain secara bersamaan kayak gitu ya.
Ya, jadi seperti peluang bersyarat dan peluang irisan lah. Nah, association rule, misalkan benda A dibeli, benda apa ini? Pokoknya benda A itu terbeli jika benda B terbeli gitu ya. A ke B gitu ya. Nah, kita bisa melihat beberapa istilah di sini. Ada yang namanya support, kemudian, oh ini terbelinya B ketika A. Jadi, association rule ketika benda B itu terbeli jika kita beli benda A ya. Supportnya itu adalah frekuensi dari A dan B ya. Irisan itu sendiri jika kita beli benda B bersamaan dengan benda A itu irisannya berapa gitu. Kan mungkin dari peluang keseluruhannya kita cuma beli benda B tok atau beli benda A tok. Nah, jadi peluang jika beli benda A dan benda B sekaligus itu berapa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu confidence, yaitu terbelinya benda A dan benda B ya tadi irisan tadi itu dibagi dengan uh, frekuensi terbelinya benda A saja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lift, yaitu support dibagi support A dan support B. Nah, support itu sendiri kan tadi kita tahu itu frekuensi, tapi kadangkala support itu rumusnya frekuensi A dan B dibagi dengan N kayak gitu ya, dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Jadi tergantung sih mau bentuk persenan atau sebatas frekuensi support itu ya. Kemudian example-nya untuk case-nya ya ini ada ID. ID itu maksudnya ya customer pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, customer pertama beli teh, kopi, dan roti. Customer yang kedua beli susu, kopi, dan snack, dan seterusnya itu ya. Nah, kita bisa menghitung item terbeli kita itu berapa dalam satu hari. Misalkan teh itu terbeli 3 kali dari 5 customer. Kemudian susu terbeli 3 kali dari 5 customer. Kemudian kopi 4 kali, kayak gitu ya. Nah, kita misalkan mau menghilangkan produk yang terbelinya itu kurang dari standar atau kurang dari cut off kita, gitu ya. Nah, jadi misalkan kita kalau pengen menjual itu nggak kurang dari 2 dalam sehari misalkan. Nah, berarti kan roti ini hanya terjual sekali kan, jadi merugikan tok, nanti kan basi kan. Jadi kita hilangkan kayak itu, kemudian kita mau lihat kombinasinya. Jadi frekuensi eh, teh dan susu itu jumlahnya 1 ya. Itu dibeli oleh customer yang ketiga. Kemudian teh dan kopi itu terbeli 3 kali, teh dan snack itu terbeli 2 kali, dan sebagainya. Jadi ketika orang beli teh dan juga dia beli snack itu 2 kali ya gitu. Intinya kayak itu. Nah, kita ingin menghilangkan juga kemungkinan yang terbelinya itu kecil. Misalkan kurang dari 2. Berarti kan terbelinya teh bersamaan dengan susu itu kan cuma 1 kali. Jadi kita akan menghilangkan kemungkinan mereka bersama gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, kombinasi 3 benda. Misalkan teh susu kopi, teh susu snack, teh kopi snack, dan susu kopi snack. Nah, di sebelumnya kan kita tahu bahwa teh dan susu itu nggak bisa bersamaan. Maksudnya jarang dibeli bersamaan. Nah, maka dari itu kita nggak akan menghitung frekuensi dari teh susu kopi dan teh susu snack. Kita fokus ke teh kopi snack dan susu kopi snack. Nah, masing-masing dari teh kopi snack dan susu kopi snack itu masing-masing terbeli 2 kali gitu. Jadi, ya supportnya ini dua kayak itu atau dibagi dengan jumlah keseluruhannya gitu ya. Jadi nilai probabilitas si supportnya kayak gitu. Nah, untuk menghitung confidence itu sendiri kan tadi peluang ini ya jumlah dari teh, kopi, dan snack dibagi dengan teh kopi. Maksudnya ketika kita beli teh dan kopi, berapa peluang terbelinya snack juga. Padahal kan kadang customer pengen tujuan awalnya pengen beli teh dan kopi aja, tapi setelah ke supermarket kadang dia kan terlena gitu ya, pengen beli snack juga kayak gitu. Nah, itu berapa peluangnya? Nah, jadi ngitungnya frekuensi terbelinya teh, kopi, dan snack dari customer-customer sebelumnya misalkan gitu ya. Nah, dibagi dengan terbelinya teh dan kopi saja gitu. Jadi karena biasanya di masa lampau itu orang-orang kalau beli teh dan kopi dan snack itu biasanya 2 orang dalam sehari, sedangkan kalau dia beli teh kopi saja dalam sehari itu ada 3 orang, ya berarti 2/3 hasilnya 66% gitu. Jadi cukup tinggi ya frekuensi pembelian snack jika dia itu beli teh dan kopi. Jadi orang yang beli teh dan kopi itu biasanya ngemil juga gitu. Peluangnya sebesar 66% lebih gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya kita ke R. Ya, daripada kita manual ya, iyalah kalau misalkan data kita cuma 5 customer. Tapi kan dalam retailer yang asli itu kan nggak mungkin cuma 5 pelanggan aja kan. Dalam sehari bisa ribuan, apalagi seluruh Indonesia retailernya ada berapa. Misalkan Indo April, Alfa April, itu kan banyak kan, nggak mungkin dihitung manual. Jadi kalau menggunakan R Studio sendiri, kita menggunakan library Arul dan juga Arul Fish. Ini kayaknya singkatan dari Association Rules deh.
Dan ini association rule visualization kayaknya ya. Mungkin kalian bisa komen di bawah kalau kalian tahu kayak gitu. Ini sudah saya panggil, biarkan ya warning. Kemudian datanya ini saya menggunakan data groceries dari aslinya CR sendiri. Ya kalau kita melihat dengan struktur datanya itu sendiri, ini saya besarkan biar nggak terlalu sempit-sempitan. Nah ini biasanya kita ngolah data bentuknya apa? Matrix, data frame, list, vektor gitu ya. Nah kalau di Arima itu datanya time series. Nah sekarang di groceries ini bentuk datanya adalah formatnya transaction kayak gitu ya. Ya, ini terdapat dalam package rules, association rules. Nah, isinya apa aja? Kalian bisa melihat dengan mengetikkan inspect groceries. Tapi ini sangat akan cukup banyak, jadi saya clear dulu deh. Nanti saya stop. Karena kayaknya lama, ini terlalu banyak sekali. Nah, ini ya. Oke, nah. Ini terlalu banyak, saya stop aja. Ini aja udah ke ini ya, baris 1495. Jadi intinya data-data groceries itu berisi ya kayak gini. Customer ke 1495 membeli sosis, hamburger, daging burger ya, citrus fruit, root vegetables, whole milk, dan yogurt. Terus yang ini cuma beli spesies, kemudian yang customer ke sekian gitu ya. Ini ada banyak lah. Yang ini dia beli pork, brown bread, bottle water, fruit atau vegetable juice gitu ya. Jadi wah banyak sekali lah kalau saya tidak stop nanti nggak selesai-selesai ini. Jadi intinya itu ini adalah daftar-daftar belanjaan dari tiap customer dari data groceries ini. Nah, kalau kalian mau melakukan MBA, kalian bisa ketikkan a priori kayak ini. Tapi kalau kalian pengen help-nya dulu, kalian bisa mengetikkan tanda-tanya a priori. Apa sih yang perlu kita inputkan gitu. Jadi kita tunggu di sini biar muncul dulu. Pokoknya di help deh. Iya. Jadi di sini ya. Ini malah belum ngeran ini riwayat saya tadi. Jadi di MBA itu sendiri menggunakan sintaks a priori. Nah, inputannya adalah data gitu ya. Nah, ini sudah jalan data. Datanya itu berbentuk ya transaction ya bentuknya. Or any data structure which can be coerced apa nih? Coerced. Jadi bentuknya itu bisa ini ya binary matrix atau data frame atau ya yang paling gampang adalah bentuknya transaction. Kalau bentuknya masih data frame misalkan atau apapun itu bisa dikonvert juga ke bentuk data transaction kayak gitu. Nah, parameternya sendiri banyak ya. Nah, misalkan ada ini ya. Oh, ini ada confidence minimalnya berapa? Misalkan defaultnya 0,8, 80% ya. Kemudian supportnya minimal 0,1 gitu. Jadi ini ada defaultnya, tapi kalian bisa ubah. Nah, kemudian saya akan melakukan running. Jadi ini ya, GR rules a priori groceries ini saya run. Nah, ini sudah selesai, tapi dia writing null rules. Jadi nggak ada rules yang terbuat. Kalau kalian inspect lagi atau kalian lihat hasilnya, nah ini error karena nggak ada yang memenuhi syarat support minimal tadi 0,1 dan 0,8. Makanya kita supportnya yang tadinya 0,1 kita kurangi jadi 0,01. Confidence-nya biarkan 0,8 aja deh. Coba kita lihat. Kemudian kita, nah ini dilihat saja secara sekilas sudah write null rules. Jadi nggak ada isinya. Kemudian kita turunkan lagi supportnya menjadi 0,001 misal. Nah, ini sudah writing 410 rules. Jadi udah ada banyak ya. Kalau kita inspect 5 data aja gitu ya. Nah, ini beberapa rules-nya kayak gitu. Jadi ketika orang beli butter dan juga jam kayak gitu ya. Nah, kemungkinan dia beli whole milk-nya itu berapa? Nah, ini ada nilai support-nya, confidence-nya, coverage, lift, dan jumlahnya berapa count-nya. Gitu ya. Ya, biasanya kan orang lihatnya di support, confidence, kayak gitu. Juga dari count-nya sendiri. Kalau lift itu biasanya kalau lebih dari satu kayak gitu, itu termasuk rules-nya bagus kayak gitu. Aturan kita, model kita bagus. Nah, kita biasanya bisa lihat kalau count kan ya mungkin belum masuk ke nilai probabilitas ya kita biasa melihat di confidence dan support kayak gitu. Nah ini juga kalau orang beli yogurt dan sereal dia akan membeli whole milk itu ya berapa persen gitu juga kan bisa dilihat di sini. Peluang-peluangnya gitulah peluang bersyarat dan peluang irisan kayak gitu. Nah kemudian kalau kita mau mengurutkan
by support atau confidence gitu ya. Jadi ini kan nggak urut ya, nggak urut dari besar ke kecil gitu. Nah, ini kalian bisa menggunakan ini. Jadi di short. Nah, apa yang di short? GR rules yang tadi kita udah kerjakan, udah kita run. Lah by apa? By support decreasing through. Berarti ya decrease nilainya ya dari besar ke kecil. Nah, jadi kayak gini. Ini saya tampilkan 10. Jadi ya ini urut ya dari yang terbesar sampai ke kecil begitu. Nah, kemudian selain bisa kita urutkan berdasarkan support, confidence, dan sebagainya, kita juga bisa memfokuskan. Ini kan ini apa ya, rule atau aturan dari semuanya gitu ya. Jadi jika kita punya customer yang membeli citrus fruit, tropical fruit, fruit vegetable, dan whole milk, berapa peluangnya dia membeli other vegetables yang lain, yaitu sayur yang lain. Kemudian banyaklah. Nah, ini kalau kita mau fokus pada satu barang, misalkan bottle beer kayak gitu ya. Ya, kita ini kan a priori datanya tetap groceries, parameternya ya support dan confidence-nya berapa. Nah, appearance-nya default-nya itu RHS atau bagian kanan right-nya itu default. Nah, bagian LHS yang left itu bottle beer. Jadi kita mau melihat ketika orang beli bottle beer, dia akan membeli apa lagi. Jadi kita fokus pada satu benda ini. Kalau tadi kan kita untuk keseluruhan hmm, item kayak gitu. Kalau kita di inspect lagi, nah ini saya 2 ya, coba saya 5 deh biar agak banyakan. Nah, jadi ketika jadi ketika orang beli bottle bir, dia akan membeli foto atau film terus nah sekitar ini ya. Paling paling enggak segini peluangnya gitu. Kemudian kalau dia beli bottle bir juga lah, kalau dia beli liquor berapa, pet care atau berapa, dog food berapa gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kalian mau urutkan dari terbesar terkecil ya tadi tambahin by support kayaknya gitu. Gini lagi di sort terus by support atau by confidence kayak gitu. Nah, kita juga bisa melakukan plotting dengan menggunakan plot dalam kurung ya rules kita namanya apa? GR rules kalau saya metodenya grab ya. Grab. Apa? Itu namanya grafik gitu. Nah, ini kita zoom agak lama ya, cukup banyak soalnya datanya. Nah, jadi ketika kita beli eh, apa nanti kita bisa melihat hubungannya nanti kita beli apa. Tapi sayangnya ini nggak bisa digerak-gerakkan. Coba kita kasih interaktifnya true. Coba ya. Nah, ini sedang menulis ya. Nah, ini nih lagi terbuat kayak gitu. Nah, ini nih udah mulai bergerak mereka. Ya, kita lihat saja nonton. Asik. Tapi sepertinya akan lama ya. Karena datanya sangat banyak sekali. Ya, ini maksudnya kalau kalian beli meat, daging, kalian akan membeli apa lagi. Kalau kalian beli shopping bag, kalian akan beli apa gitu ya. Newspaper belinya apa gitu. Kayak gini sih. Ya, jadi kalian bisa tahu lah intinya kalau kalian beli apa. Ini bisa ditarik-tarik juga. Kalau kalian pengen lebih jelas, karena ini datanya terlalu banyak, rules-nya juga terlalu banyak, ya tentu saja jadi ruwet gini harus dipisah-pisah. Tapi kalau cenderung sedikit, ya pasti sangat indah gitu ya. Seperti kamu. Ya jadi gitulah ya intinya. Kalau kalian beli buttermilk, kalian beli apa lagi? Gitu. Ya udah lah, kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian sih penjelasan mengenai MBA. Kalau ada komentar atau bagaimana, silahkan ngomong saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe guys dan share agar channel ini mudah ditemukan dalam algoritma YouTube kayak gitu. Saya pengennya berbagi kepada banyak orang. Jadi kalau yang share atau yang like, subscribe itu sedikit, tentu saja nggak akan muncul di beranda gitu ya. Jadi ya kebermanfaatannya nggak semakin baik atau nggak optimal lah. Oke, mungkin cukup sekian. See you next time. Bye-bye.